Oke, kita kembali lagi ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dari DRP itu sendiri. Tadi konsep yang pertama ya harus dipahami bahwa DRP merupakan peristiwa yang kemunculannya tidak kita harapkan pada pasien ya, karena bisa mempengaruhi hasil terapi pada pasien. Kemudian bisa DRP sendiri bisa bersifat potensial ataupun aktual ya. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kemunculan DRP, bisa dari kondisi pasiennya itu sendiri ataupun dari obatnya itu, ya obat atau regimen terapinya itu sendiri ya. Kemudian nah, DRP sendiri ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ya. Nah, kita bahas satu persatu. Jenis yang pertama, ini ada indikasi yang tidak diterapi. Jadi, jenis DRP yang pertama ini indikasi yang tidak diterapi. Contoh problemnya apa? Atau problem terapi yang dikategorikan indikasi yang tidak diterapi itu seperti apa? Oke, yang pertama, kondisi medisnya ini memerlukan obat ya, namun pasien tersebut tidak diberikan obat ya, atau tidak diberikan obatnya. Jadi pasien membutuhkan atau secara kondisi medis pasien tersebut memerlukan obatnya, namun tidak diberikan atau tidak diresepkan. Nah, itu menjadi permasalahan juga karena harusnya pasien itu mendapatkan obat namun tidak diberikan ya. Contohnya, pasien mengalami atau pasien didiagnosis infeksi, apapun infeksinya ya, namun tidak diberikan obat antibiotik infeksi bakteri ya. Dalam hal ini misalnya pasien didiagnosis mengalami infeksi bakteri yang seharusnya mendapatkan antibiotik tapi tidak diberikan antibiotik. Berarti pada pasien tersebut mengalami DRP jenis indikasi yang tidak diterapi. Contohnya lagi, pasien mengeluhkan muntah, misalnya ya, muntahnya sampai 5 kali, 6 kali misalnya ya dalam sehari, tapi tidak diberikan antiemetik untuk menghentikan muntahnya. Berarti ada kondisi medis yang tidak diberikan obat. Maka pasien tersebut tadi mengalami jenis DRP yang ini, indikasi yang tidak diterapi. Ada indikasinya, tapi tidak diberikan terapinya. Namun ingat, tidak semua gejala klinik kadang-kadang memerlukan terapi. Contohnya apa? Tadi, kalau muntahnya atau pasien hanya mengalami mual, tidak ada muntah misalnya, bisa jadi memang tidak membutuhkan terapi. Maka itu tidak menjadi DRP atau itu bukan bagian dari DRP. Atau misalnya pasien mengeluhkan muntah, kemudian muntahnya hanya 1 kali dan tidak parah, misalnya ya hanya muntah tidak sampai hiperemesis misalnya. Itu juga mungkin tidak perlu diberikan terapi ketika pasien masih bisa mentoleransi keluhannya. Maka itu tidak bisa dikategorikan menjadi adanya DRP pada pasien tersebut. Karena tidak semua gejala klinik itu harus diterapi semua. Ya, misalnya pasien mengeluhkan pusing, mual, muntah, kemudian demam, batuk, misalnya flu. Tidak semua gejala klinik itu perlu diterapi
ya. Ada kondisi medis yang memerlukan, yang memang betul-betul memerlukan terapi, ada juga kondisi medis yang tidak perlu diberikan terapi obat. Oke, kemudian problem terapi apalagi yang termasuk ke dalam indikasi yang tidak diterapi, ini yang kedua ya. Nah, terapi preventif diperlukan untuk mengurangi perkembangan penyakit yang baru, misalnya. Maksudnya apa? Ini contohnya, pemberian antibiotik ya, pemberian antibiotik sebelum operasi, nah, sebagai profilaksis ILO atau IDO. Artinya begini, pasien-pasien yang akan menjalani operasi besar ya dalam hal ini, misalnya ada operasi sesar, mereka membutuhkan antibiotik, mereka harus diberikan antibiotik, di mana tujuan pemberian antibiotik ini adalah sebagai terapi profilaksis. Meskipun tidak ada parameter atau hasil lab yang menunjukkan pasien tersebut mengalami infeksi misalnya. Tidak ada gejala klinik yang menunjukkan pasien tersebut atau yang mengindikasikan pasien tersebut mengalami infeksi. Karena pemberian antibiotik pada pasien ini dia sebagai profilaksis ILO. ILO itu adalah infeksi luka operasi, untuk mencegah adanya infeksi pasca operasi, atau IDO, infeksi daerah operasinya, ya, untuk mencegah kemungkinan atau munculnya infeksi pasca operasinya itu. Jadi, sebagai seorang farmasis, kita juga perlu memahami ya kondisi setiap pasiennya. Tidak bisa lantas dengan mudahnya menjustifikasi adanya DRP. Ya, jadi harus dipahami betul. Nah, misalnya ini, harusnya pasien tersebut mendapatkan antibiotik profilaksis, tapi pada pasien ini misalnya tidak diberikan antibiotik profilaksis, maka ini bagian dari DRP, ya, ya termasuk ke dalam indikasi yang tidak diterapi, karena seharusnya meskipun pasien tidak mengalami kondisi atau gejala klinis maupun hasil laboratorium yang menunjukkan infeksi, tapi pada kasus operasi besar, pasien-pasien memang seharusnya mendapatkan antibiotik profilaksis. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian problem terapi yang lainnya adalah kondisi medis pasien ini memerlukan terapi kombinasi ya untuk bisa mendapatkan efek sinergis atau efek aditif. Contohnya, ada pasien mengalami hipertensi. Ya, nanti mungkin secara detail adik-adik akan belajar ya mengenai farmakoterapi hipertensi. Ini contohnya saja. Ada pasien mengalami hipertensi. Nah, untuk diketahui bahwa hipertensi itu ada stage-nya. Ya, ada stage ya. Stage itu tingkatan ya. Ada hipertensi stage 1 misalnya. Ada hipertensi stage 2 dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan algoritma terapi, misalnya pada pasien hipertensi stage 1, mereka mendapatkan monoterapi antihipertensi. Sedangkan pada stage 2, jadi pasien-pasien hipertensi yang sudah masuk stage 2 misalnya, itu perlu mendapatkan 2 jenis antihipertensi. Ketika ada pasien hipertensi stage 2,
namun diberikan monoterapi saja misalnya, ya, padahal secara algoritma terapi misalnya seharusnya diberikan terapi kombinasi yang tujuannya tadi sinergis untuk apa namanya, ya dalam hal ini menjaga tekanan darahnya agar terkontrol misalnya ya. Nah, maka ketika hanya diberikan monoterapi saja, nah itu menjadi masalah, itu menjadi DRP. Jenis yang mana? Ini, ada indikasi yang tidak diterapi. Meskipun pasien hipertensi itu sudah mendapatkan antihipertensi, namun pada kondisi hipertensi misalnya di stage 2, di tingkat 2 misalnya, secara teoris seharusnya pasien tersebut mendapatkan kombinasi antihipertensi. Namun ini hanya diberikan satu. Dampaknya apa? Ya bisa jadi nanti tekanan darahnya tidak terkontrol misalnya, sehingga hasil terapi juga tidak tercapai. Maka ini bisa menjadi suatu DRP, permasalahan terkait dengan pengobatan. Ada indikasi yang tidak diterapi karena seharusnya pasien ini mendapatkan dua kombinasi antihipertensi. Oke, jenis DRP yang pertama mohon dipahami terlebih dahulu ya. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan obat tanpa indikasi.